Halo semua, Sampurasun, selamat datang di channel YouTube saya Rizky Adam Kurniawan. Dan di video kali ini kita akan mulai membahas mengenai AI development. Untuk video kali ini kita akan spesifik membahas mengenai kenapa sih harus belajar AI di at least tahun 2025 kali ini gitu ya. Kita akan fokus bahas itu di video pertama kali ini. Baik, kita mulai. Ya, so kenapa sih kita harus udah mulai belajar mengembangkan AI, mau itu ngedevelop sendiri ataupun menggunakan tools orkestrator gitu ya. Dan untuk rekan-rekan yang udah belajar AI dari lama, sangat bersyukur sekali gitu ya, karena demand dari pasarnya saat ini tuh sudah sangat terbuka lebar gitu ya, peluang-peluangnya udah sangat banyak. Jadi buat teman-teman yang sudah belajar dan mendevelop AI sejak lama, sangat bersyukur sekali gitu ya. Tapi kalau misalkan rekan-rekan yang belum pernah belajar AI sama sekali, belum pernah ngedevelop AI sama sekali, nah kurang lebih this is the right time gitu ya. Buat teman-teman tidak ada kata terlambat untuk belajar karena momentumnya lagi emas banget gitu sekarang. Kita lihat dari pasar dan investasi AI yang saat ini lagi meledak besar banget gitu. Di belanja global AI at least di US itu 2024 mencapai 235 miliar gitu ya. Dan diproyeksikan lebih dari 630 miliar, di mana tingkat pertumbuhan tahunan gabungan ini mewakili tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan suatu nilai investasi selama periode waktu tertentu, atau yang kita kenal istilahnya dengan compound annual growth rate gitu ya. Kemudian belanja dari generatif AI yang saat ini memang sedang masif di pasar itu mencapai 17% dari total AI di 2024, dan diproyeksikan di 2028 akan naik gitu ya, sampai 32%. Serta ukuran pasar dari profesi machine learningnya pun di US itu mencapai 113 miliar ya, dan diproyeksikan akan mencapai 503 miliar dolar sampai 2030. Nah, itu dari sisi pasar dan investasinya. Kita lihat dari permintaan tenaga kerjanya nih. Jadi at least saat ini di LinkedIn Jobs on the Rise 2025 gitu ya, AI Engineer ini adalah job title dengan pertumbuhan tercepat di AS. Kalau di Indonesia gimana gitu ya. Nah, meski lowongan secara umum itu turun 11% karena efisiensi di sana sini gitu ya, sangat masif sekali mau itu di pemerintahan ataupun di swasta gitu kan. Tapi untuk AI skill talent justru paling dicari nih di Indonesia di 2025 ini. Kayak gitu ya. Nah, maka permintaannya lagi melonjak gitu kan ya. Kemudian dari WEF Future of Job Report 2025 dikatakan bahwa 170 juta pekerjaan baru itu tercipta di dekade ini, dan AI serta komputasi jadi pendorong nomor satu gitu ya. At least ada 86% perusahaannya. Dan memang industri yang paling AI ready itu bisa mencapai tingkat produktivitasnya 3 kali lebih tinggi gitu ya. Misal skill AI prompting engineer gitu, itu bisa memberi premi gaji sekitar 56%. Data dari PwC Global AI Jobs Barometer 2025. Kemudian referensi lainnya datang dari Indeed dan 365 data science gitu, bahwa sekitar 200 ribuan lebih lowongan machine learning engineer bertambah dalam 12 bulan terakhir. Kemudian dari riset Pew per Februari 2025 bahwa 16% pekerja memakai AI secara rutin. Ini angka yang artinya kita masih sangat bisa berkembang gitu ya. Dan di Indonesia sendiri Microsoft melalui Indonesia Central Region itu akan go live Q2 2025 ini. Diproyeksikan juga akan ada lonjakan generatif AI dan data sovereignty karena data ini bisa diperoleh secara onshore. So, kenapa sih permintaannya tuh begitu naik gitu ya? Karena ini memang adopsi AI-nya udah melejit gitu, tapi memang baru 16% pekerja rutin menggunakan AI-nya. Tapi proyeksinya 39%
skill dari existing itu akan usang sebelum 2030. Kemudian kenapa permintaan AI developer menjadi begitu naik gitu? Karena skill gap paling besar itu terjadi di AI ini, di mana kurikulum formal itu menyusun 5 sampai 7 tahun ke depannya. Jadi kalau sekarang AI-nya lagi happening, nanti baru masuk ke kurikulum sekolah yaitu di 5 sampai 7 tahun. Biasanya estimasi seperti itu. Kecuali memang terjadi gebrakan gitu ya di pemerintahan kita sekarang, langsung masuk ke kurikulum di tahun ini juga atau misalkan di tahun depan akan dimulai gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan yang menarik adalah postingan lowongan bermuatan skill AI itu tumbuh sekitar 7,5% gitu ya, saat lowongan globalnya turun sekitar 11%. Nah, ini sangat berelasi dengan premium gajinya, dengan kemudian dukungan ekosistemnya juga, yang saat ini open source model itu sangat berlimpah ya teman-teman. Jadi Llama 3, Mistral, cloud creditnya juga murah gitu. Kemudian banyak banget dari investor double down pada inisiatif AI-nya untuk belanja publik ataupun insentif pada fiskal, mulai masuk ke dukungan ekosistemnya nih mulai menggeliat gitu di AI ini. Nah, yang menariknya adalah tentang pembelajaran AI-nya nih. Jadi perspektif kita ketika kita belajar AI itu pasti wah berat banget gitu ya, wah susah banget gitu ya. Nah, sekarang itu udah mulai muncul framework yang memudahkan entry level buat teman-teman yang baru mulai belajar AI gitu untuk bisa lebih cepat belajar AI gitu ya. Dimana hambatan-hambatan secara teknis itu bisa di minimalisir, serta software developmentnya itu bisa meningkat gitu ya. Contoh pakai pihak PyTorch atau Hugging Face, LangChain, Llama 3 gitu. Hugging Face sih sebetulnya yang sangat aktif sekali gitu ya, untuk kemudian rekan-rekan bisa coba gitu. Kecuali kalau saya pribadi dan tim itu pakainya LangChain. Kemudian banyak juga kursus gratis secara masif yang memungkinkan rekan-rekan bisa career switch secara cepat ya, at least mungkin dalam kurun waktu 1 tahun ada roadmapnya tersendiri. Nah, itu yang bisa rekan-rekan coba pegang. Nah, yang terakhir adalah kenapa permintaannya begitu cepat, karena momentum regulasi bukan hanya di Indonesia ya, tapi di dunia gitu, seperti AI Act. Kalau di Indonesia UU Perlindungan Data Pribadi itu sangat-sangat urgent untuk kemudian segera dieksekusi ke dalam produk-produk digital yang dimiliki gitu, sehingga harapannya developer itu semakin paham dengan privacy by design. Biasanya kan kita fokus pada user gitu ya, namun sekarang kita tambahkan gitu ya, ada privacy by design dan responsibility dari AI-nya itu sendiri gitu, sehingga lahirlah officer etik di AI, machine learning of secure gitu ya yang dibutuhkan, dan itu mulai diiklankan juga di Jobstreet ataupun Glassdoor. Nah, setidaknya kalau kita pecah berdasarkan referensi dari PwC, LinkedIn, dari Reuters, Forbes gitu kan, dan referensi-referensi yang lain, coba dikompil bahwa setidaknya 8 role AI ini akan booming gitu ya di 5 tahun ke depan gitu. Yang pertama adalah AI Machine Learning Engineer. Dengan rata-rata ini gaji lokal di Indonesia gitu, kalau top bracket itu yang levelnya senior, intermediate, ataupun level global gitu ya, itu rata-rata salary-nya seperti tersebut gitu ya. Nah, yang menarik adalah faktor pendorong pertumbuhan permintaannya nih, yang harapannya rekan-rekan bisa coba pertimbangkan lah ya, kayak gitu. Jadi seperti mainstream AI nih di semua industri ini betul-betul menjadi pendorong utama dari transformasi digital kayak gitu. Kemudian 75% perusahaan AI-nya beralih dari pilot ke production AI gitu, sehingga perlu insinyur yang bisa nge-build, nge-fine tuning, dan nge-monitor dari modelnya. Maka sangat dibutuhkan AI atau machine learning engineer. Spesifik di Indonesia banyak banget fintech, e-commerce, telco, BUMN yang betul-betul berlomba gitu produce model klasifikasi untuk kredit, rekomendasi, ataupun fraud detection secara otomatis gitu ya. Nah, kemudian ada juga generative AI atau LLM engineer gitu, dimana di produk-produk seperti chatbot, copilot, search gitu ya, ini jadi skill nomor 1 gitu ya. Dan
di Indonesia pun banyak banget ragam dialek bahasa yang belum dipenuhi gitu ya. Jadi banyak banget bahasa di Indonesia karena keragamannya yang harapannya bisa dibuatkan modelnya untuk dimasukkan ke layanan seperti chatbot, copilot ataupun search gitu ya sesuai dengan kebutuhan. Itu dari sisi bahasa. Kemudian yang paling banyak juga sekarang ini adalah prompting engineer atau prompt or content engineer gitu ya. Nah, maka faktor pendorong kenapa ini cukup tinggi gitu ya, itu karena kesenjangan kualitas keluaran dari LLM itu betul-betul butuh spesialis gitu ya. Nah, maka Meta gitu ya, misal contohnya menawarkan hingga 258k untuk content engineer, untuk prompting engineer gitu. Misalkan ada layanan juga anjungan JKN atau Halo Kemendagri yang bentuknya chatbot publik, misalkan harapannya itu bisa menggunakan prompt engineer juga untuk dilakukan kurasi konten. Selain itu ada juga AI researcher scientist gitu yang dimana apa terjadi talent war gitu ya antara OpenAI, Google, xAI gitu terkait dengan AI research scientist karena betul-betul ini menuntut riset secara fundamental banget gitu ya, apalagi yang sekarang sedang besar di R&D-nya adalah agentic AI gitu ya, itu sangat besar sekali gitu untuk AI research scientist. Yang lain di area DevOps jelas ada AI DevOps atau Machine Learning Ops Engineer gitu ya, di mana dari risetnya Gartner itu setidaknya Enterprise Operationalized AI itu bakal terjadi di 2026 sehingga akan terjadi ledakan kebutuhan pipeline untuk monitoring gitu kan ya. Pipeline dan monitoringnya ini diproyeksikan akan bermigrasi rata-rata modelnya ke Azure atau AWS Nusantara, menuntut untuk melakukan CI/CD secara fitur ya, fitur store secara besar gitu ya. Dan observability-nya harapannya tetap bisa comply dengan UU PDP, maka machine learning engineer sangat harus sekali belajar mengimplementasikan UU PDP secara teknikal. Kemudian pendukung yang lainnya adalah data engineer, jelas data hungry, generative AI butuh banget data banyak dan data yang bagus, itu sangat menjadi modal awal gitu. Tentunya potensi kalau di Indonesia adalah project transformasi digital dari smart city, smart province, open data di daerah itu bisa disinkronkan langsung gitu menggunakan konsep dari ETL real time, dan lakehouse-nya si domestiknya juga bisa dimasukkan juga. Nah, kemudian penerjemahnya nih, AI product manager gitu ya. Ini harapannya betul-betul bisa menjembatani gitu ya antara bisnis dengan teknis gitu ya. AI product manager sebagai juru penerjemah gitu, ini demand-nya tuh sangat tinggi gitu ya. Salah satu pekerjaan yang non coding tapi bergaji yang cukup tinggi di 2025 berdasarkan LinkedIn itu adalah AI product manager gitu. Karena terjadi gap yang sangat besar antara tech ke bisnis ya. Karena makin krusial, setidaknya ada 63 use case generative AI butuh diorkestrasikan gitu produknya. Nah, ini juga peluang ya untuk teman-teman bisa melakukan switch career di sini. Dan yang terakhir adalah AI Ethic Governance Officer gitu ya. Skill setnya setidaknya adalah butuh melakukan kajian ya, regulasi-regulasi yang responsible terhadap framework. Nah, tentunya framework AI yang banyak digunakan ini butuh untuk dipelajari. Selain itu juga harus relate dengan undang-undang atau regulasi yang ada di negara-negara setempat. Kalau di Indonesia jelas ada UU PDP kayak gitu. Nah, maka kalau spesifik di Indonesia UU PDP-nya itu rancangannya mengharuskan membuat DPIA gitu kan, melakukan juga audit bias dan meregistrasikan algoritma untuk sektor-sektor yang paling kritikal kayak gitu. Nah, itulah kenapa muncul pertumbuhan permintaan di AI ethics dan governance. Nah, dari role-role yang setidaknya booming ini di 5 tahun ke depan gitu ya secara demand, nanti tinggal dilihat aja di Jobstreet, di LinkedIn gitu kan, dan di platform-platform loker yang lain.
Gimana sih caranya atau tipsnya rekan-rekan bisa mulai terjun menjadi seorang AI developer engineer gitu ya, dengan berbagai role yang ada di sini gitu. Maka setidaknya mungkin ini yang bisa diusulkan atau rekomendasikan ya. Setidaknya ada course selama 1 tahun mungkin yang rekan-rekan bisa belajar secara mandiri ataupun berbayar di online course yang saat ini sudah banyak bertebaran di mana-mana gitu ya. Dimulai dari pondasi teknisnya, di setidaknya 3 bulan teman-teman bisa pakai membiasakan diri dengan CLI, bisa pakai Linux ataupun Cloud IDE gitu kan. Apa aja yang harus dipelajari di 3 bulan awal? Yang pertama Python dan Linux dasar, yang kedua matematika data, dan yang ketiga adalah data handling. Untuk Python setidaknya virtual env, kemudian Git gitu ya. Kemudian dari matematikanya yang paling krusial adalah aljabar linear, kalkulus diferensial, dan statistik dasar gitu. Serta kalau data handlingnya ada Pandas, SQL, Apache, dan Apache-nya Row gitu ya misalkan. Nah itu ya hal-hal yang harapannya bisa dikuasai. Kemudian resource dan tipsnya, ini tips saja. Mungkin kalau rekan-rekan punya referensi sumber belajar yang lebih tepat, itu sangat aman banget gitu ya untuk dikembangkan. Tapi setidaknya mungkin ini hanya resource and tipsnya saja yang di mention di sini. Harus belajar di mana sih sebetulnya gitu ya. Nah ini kurang lebih. Nah itu 3 bulan pertama gitu. 3 bulan selanjutnya alias 3 bulan kedua dari bulan ketiga sampai bulan ke-6, setidaknya rekan-rekan setelah pondasinya udah kuat, itu mulai naik level ke machine learning core gitu. Dimana rekan-rekan bisa ngebangun API Flask yang mulai memuat model klasifikasi sederhana gitu ya. Nanti bisa di testing pakai Postman. Apa aja sih yang harus dikuasai? Yang pertama, melakukan supervisi terhadap machine learningnya, regresi, klasifikasi, evaluasi. Pokoknya zaman-zaman kuliah lah. Zaman-zaman kuliah awal-awal dulu mungkin nama mata kuliahnya kecerdasan buatan gitu ya. Nah itu tuh harapannya mulai dibuka-buka lagi modulnya gitu ya. Jadi itu supervised the machine learning. Kemudian naikin levelnya ke deep learning. Nah di sini harapannya ada arsitektur MLP, CNN dan RNN. Deep Learning.ai TensorFlow juga ini bisa jadi sumber belajar juga untuk rekan-rekan bisa mempelajari terkait dengan deep learning. Dan selanjutnya adalah best practice coding, langsung eksekusi di Python gitu ya, full stack deep learning. Cari aja itu untuk bootcamp gratis. Nah itu spesifik untuk bisa menguasai machine learning. Naikin levelnya nih, beres nih di AI fase-fase awal lah ya gitu. Jadi AI di 5 tahun lalu gitu ya, itu tuh machine learning semua base-nya gitu kan, yang bentuknya regresi, klasifikasi, evaluasi, prediksi kayak gitu kan. Nah sekarang itu sudah semakin berkembang gitu, dan yang sangat banyak di pasaran saat ini adalah generatif AI. Ini udah kita gunakan juga, dan tentunya developernya udah berjalan dari beberapa tahun lalu gitu kan ya. Udah dari lama banget generatif, cuman lagi boomingnya tuh sekarang di pasar ya. Nah maka di 6 sampai 9 bulan atau di 3 bulan ketiga, harapannya rekan-rekan bisa mulai melakukan spesialisasi generatif AI ataupun LLM. Harapannya rekan-rekan bisa bikin chatbot internal, misalkan HR ASMI gitu ya, atau tanya saya gitu, sesuai knowledge yang kita punya gitu kan. Dengan misal mengambil dokumen peraturan dari tempat teman-teman bekerja untuk kebutuhan internal perusahaannya teman-teman gitu ya, atau buat teman-teman yang punya organisasi, punya regulasi-regulasi yang terkait, itu bisa dijadikan dasar. Bikinnya RAG aja, RAG source. Jadi model LLM yang kemudian rekan-rekan toolsnya bisa gunakan dokumen-dokumen PDF gitu. Itu sangat bisa. Apa aja sih yang harus dikuasai kalau rekan-rekan mau mulai spesialisasi ke generatif AI gitu ya? Nah setidaknya LLM-nya ya, itu fine tuning dan LoRa di PyTorch plus Hugging Face. Nah harapannya rekan-rekan sudah mulai familiar ya dengan Hugging Face di AI ini. Kemudian untuk prompting engineer-nya harapannya bisa crafting serta mengevaluasi metrik, kemudian melakukan RAG pipeline kayak gitu.
Kemudian generative safety nih. Nah, ini yang menarik nih, udah mulai harus membaca dan mengimplementasikan sistem card dan mengimplementasikan detoxify gitu ya. Apa sih itu gitu ya. Nah, ini betul-betul kita memasukkan unsur-unsur eh, etik gitu, etik and privacy gitu ya, ke dalam toxic filtering yang nantinya adanya di generative model AI kitanya. Dan yang selanjutnya adalah bahasa serta dialek lokalnya. Ini harapannya bisa mulai mengimplementasikan tokenizer sentence piece ya, plus dataset dari Oscar ID dan Oscar yang ini sesuai kebutuhan kebahasaan gitu ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri ini kita udah punya bahasa.ai gitu ya. Nah, ini rekan-rekan bisa menggunakan ini juga gitu ya untuk coba belajar bahasa.ai. 3 bulan keempat, di bulan terakhir, di bulan ke-9 sampai 12 alias di 1 tahun genap, harapannya rekan-rekan udah mulai ngeproduksi model ya gitu. Misalkan ngedeploy model lama 3 berbasis pesan WhatsApp gitu, mulai dari ingestion, processing, vector DB sampai melakukan streamlit ke dalam Azure. Dan machine learning ops juga ini harapannya bisa mulai kuatkan juga gitu ya, untuk bisa melakukan skill-skill yang di sini akan dimention ya. Pertama, containerization gitu, menggunakan Docker misalkan ataupun Podman gitu, itu bisa disesuaikan. CI/CD, automation retain, test dan deploy, teman-teman dari GitHub Action juga bisa dikombin dengan machine learning flow. Kemudian model serving, latensi dan skalabilitasnya. Kemudian observability-nya, mungkin sangat bisa menggunakan Prometheus ataupun source dari Grafana, itu sangat bisa. Dan yang terakhir ini bisa melihat juga dari cloud yang di Indonesia nih, harapannya mungkin bisa dipakai di Q2 2025 ini. Nah, yang selanjutnya setelah roadmap 1 bulan belajar AI-nya sudah dipenuhi, seiring berjalannya belajar dalam 1 tahun tersebut gitu ya, per bulan, per 3 bulan gitu sampai 1 tahun, rekan-rekan betul-betul harapannya membentuk portofolio gitu ya. Dimana portofolionya itu rekan-rekan siapkan minimal 3 repo di GitHub, 1 classical untuk machine learning, 1 deep learning vision atau NLP, dan 1 untuk generative LLM-nya gitu. Jadi harapannya punya 3 repo gitu, dan sertakan readme serta diagram arsitektur untuk demo linknya gitu, agar betul-betul orang bisa membaca, melihat, mempelajari atau bahkan menggunakan gitu ya dari hasil deploy-nya teman-teman. Gabung kemudian ke komunitas-komunitas lokal yang ada di Indonesia ataupun di luar, ini sangat ngebantu banget. Dan komunitas-komunitas itu harapannya betul-betul bisa ngebantu rekan-rekan untuk kemudian mendapatkan peluang pekerjaan, ataupun betul-betul bisa ngebantu teman-teman untuk tetap growth secara skill juga gitu ya. Dan yang terakhir mungkin bisa melakukan sertifikasi gitu, yang betul-betul mungkin ya istilahnya terlihat oleh HR, seperti professional machine learning dari Google, certified machine learning dari AWS, atau Azure AI Engineer nih di 2025 dari Microsoft gitu ya. Nah, ini tips aja gitu ya, roadmap belajar AI dalam 1 tahun, yang dimana kuncinya adalah start small, fast iteration, serta langsung publikasikan progresnya kayak gitu. Learning by building akan lebih dihargai gitu dibandingkan hanya sertifikat saja. Jadi GitHub sangat penting sebagai karya-karya hasil rekan-rekan yang rekan-rekan udah coba buat kayak gitu. Nah, yang menarik selanjutnya yang menjadi kunci sukses adalah domain edge gitu. Rekan-rekan bisa menguasai UPDP, bisa menguasai berbagai bahasa di Indonesia, kemudian masukkan ke dalam modelnya, itu menjadi sangat unik gitu dari AI yang nantinya teman-teman bikin. Kemudian etika itu sama dengan kompetensi. Jadi area privacy policy ini harus sangat menjadi concern ketika teman-teman mulai membuat sebuah AI gitu ya. Oke, baik, kurang lebih segitu saja ya untuk video kali ini.
eh, semoga video awalan ini bisa sedikitnya membuka gambaran ya untuk rekan-rekan mulai berkecimpung di AI development gitu sebagai builder, dan melihat juga market yang ada di lapangan, serta eh, mempersiapkan diri, saya harus mulai dari mana, untuk sampai berapa lama saya harus belajar dan eh, bersosialisasi di circle komunitas. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut di video selanjutnya. Hatur nuhun.